Selamat datang di tutorial paling simple. Di video kali ini kita akan membahas dan mengenal lebih jauh aplikasi atau software yang bernama CorelDRAW yang biasanya kita pakai untuk membuat sebuah desain grafis. Ini adalah tampilan awal CorelDRAW. Di sini banyak banget menu-menunya. Mungkin buat kalian yang pertama kali mau belajar CorelDRAW akan ngerasa pusing lihat menu-menunya. Jadi kita akan kupas tuntas perlahan satu persatu apa aja menu-menu yang ada di dalam CorelDRAW. Dan pada video kali ini kita akan fokus ke yang bagian sini, dari atas sini sampai bawah sini, yang biasanya kita sebut dengan toolbox. Yang mana di sini isinya adalah tools-tools yang biasanya kita pakai untuk membuat sebuah desain grafis. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya mau minta tolong ke kalian untuk klik subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk kalian supaya dapat info-info terbaru atau tutorial-tutorial terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai langkah-langkah mengenal toolbox. Oke, toolbox itu ada di sisi kiri kita kalau kita ngadep ke laptop, dan di sini ada beberapa menu-menu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kita mulai dari menu yang paling atas yang berbentuk tanda panah ini, yang namanya adalah Pick Tool. Nah, Pick Tool itu gunanya apa? Kita langsung kasih contoh aja ya. Jadi ketika kita misalnya kita punya objek. Nah, Pick Tool ini akan berguna untuk menggerakkan objek yang kita miliki itu. Jadi kita bisa menggeser sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian ketika Pick Tool ini kita tekan 2 kali, 1, 2, kita dapat menggunakan Pick Tool ini untuk merotasi objek yang kita punya. Jadi secara sederhana, Pick Tool itu bisa disimpulkan sebagai tangan kita ketika kita membuat desain gitu ya. Kemudian menu selanjutnya adalah Shape Tool. Nah, Shape Tool ini secara sederhana adalah untuk mengubah bentuk dari objek yang kita miliki. Kita kasih contoh ya. Nah, di sini juga banyak sekali menu-menu Shape Tool, tapi nanti kalian bisa kulik sendiri ya. Tapi secara sederhana Shape Tool ini bisa untuk mengubah objek yang kita mau. Biasanya sebelum kita mengubah, kita tekan Pick Tool dulu, kemudian kita tekan Ctrl Q. Nah, ketika sudah ditekan Ctrl Q, objek ini sudah menjadi sesuatu yang bisa kita ubah. Sebelumnya objek ini bentuk nih, sisi pojoknya masih berbentuk seperti ini ya. Jadi ketika kita klik ini, kita hanya bisa untuk membuat ujungnya melengkung. Tapi ketika kita sudah tekan Ctrl Q, kita bisa mulai mengubah objeknya sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Dan di sini banyak juga menu-menu yang bisa nantinya kalian pelajari sendiri. Misalnya ini, nah kalian bisa coba menunya ini kayak apa. Nah, itu bentuknya akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita lanjut ke menu setelahnya. Setelah Shape Tool kita ada menu Crop. Nah, ini adalah menu untuk kita memotong objek sesuai dengan kemauan kita. Misalnya kita mau memotong objek dari sini ke sini. Kita tinggal tekan crop. Nah, maka objek akan terpotong sesuai dengan apa yang kita mau. Selanjutnya kita lanjut ke menu zoom. Nah, ini sudah jelas ya fungsinya ya untuk zoom in dan zoom out. Kalau kita klik kiri, berarti ini akan zoom out. Kalau kita klik kanan, ini akan zoom in. Apa kebalik ya? Nah, intinya itu. Kita lanjut ke menu setelahnya, yaitu adalah freehand tool. Nah, ini menu yang sangat menarik ya. Jadi freehand itu kita bisa membuat satu objek sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini juga banyak variasi tools-tools lainnya yang juga nantinya bisa kalian pakai. Tapi biasanya yang paling sering saya pakai adalah menu pen tool. Nah, ini kita misalnya mau bikin bintang, juga bisa di sini. Nanti tinggal kalian kreasikan kalian mau bikin apa di sini. Jadi ketika ujungnya ketemu dengan ujung, itu akan membentuk satu objek gitu. Nah, kalian juga bisa coba bermacam-macam jenis freehand tool yang lainnya, atau nanti kita akan bahas di video yang lain mengenai apa perbedaan dari masing-masing tools dari freehand tool sendiri gitu. Oke.
Oke, untuk menu selanjutnya adalah Artistic Media Tool. Nah, di sini kita bisa membuat garis-garis yang sesuai dengan yang disediakan itu. Jadi ketika kita klik ini, maka kita akan muncul pilihan dari garis-garis yang kita inginkan. Kita juga bisa ubah ketebalan garisnya mau berapa. Kita misalnya ambil 20. Nah, kita tinggal coret misal di sini. Nah, itu akan membentuk masih ketebalannya ternyata 5 gitu ya. Nah, kita akan membentuk satu garis atau 2 lah ya, masih terlalu tebal juga. Nah, ini akan membentuk satu garis yang sesuai dengan apa yang kita pilih. Selanjutnya kita masuk ke menu yaitu Rectangle Tool. Nah, sesuai gambarnya, ini kita pakai untuk membuat objek persegi. Persegi panjang, persegi gitu. Dan ketika kalian mau bikin persegi yang sisi-sisinya sama, kalian bisa klik dan tekan tombol Ctrl, kemudian kalian tinggal buat ini akan sisinya akan selalu sama. Tapi ketika kalian lepas kontrolnya, kita akan bisa mengatur berapa panjang dan lebar yang kita mau. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke tools ellipse, dimana tools ini, ellipse tool adalah untuk membuat lingkaran. Nah, sama halnya seperti rectangle tool, ketika kita mau bikin lingkaran dengan simetris, kita juga buat dengan menekan tombol kontrol. Nah, ini maka besarnya kanan dan kirinya juga akan sama, tapi ketika kita lepas, kita akan bisa membuat lingkaran sesuai dengan yang kita mau. Lanjut ke menu selanjutnya yaitu polygon tool. Nah, kalau tadi adalah segi 4 dan lingkaran, di sini adalah kita untuk membuat sesuatu yang persegi banyak gitu ya. Misalkan kita klik polygon, nah di sini di atas ini kita akan diberikan pilihan kita mau segi berapa. Misalnya kita mau membuat segi 7, maka di sini juga akan ada 7 sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kita misalnya mau membuat segitiga juga bisa. Nah, kita lanjut ke menu setelahnya, yaitu menu dengan simbol huruf. Artinya ini adalah menu text tool. Di sini kita bisa membuat teks nama kamu. Nah, ini adalah menu untuk kita menambahkan teks pada desain kita. Kemudian setelah ditambahkan teksnya, kita bisa pilih pick tool dan kita kemudian bisa memilih font yang sesuai dengan keinginan kita ada di atas sini. Kemudian untuk memperbesar atau memperkecil bisa kita lakukan dengan cara manual, kita menarik ujungnya saja, atau juga bisa kita lakukan dengan custom di atas sini. Misalnya kita mau fontnya ukuran 12, kita bisa tuliskan 12 dan klik enter, maka font akan berukuran 12. Kemudian kita lanjut ke menu setelahnya yaitu Parallel Dimension Tool. Nah, untuk dua menu ini memang jarang saya gunakan, jadi mari kita coba bersama-sama menu ini gunanya untuk apa. Oke, berarti menu ini digunakan untuk mengukur berapa ukuran dari objek yang kita buat misalnya ya. Jadi itu adalah fungsi dari menu Parallel Dimension Tool. Karena kadang kita tuh memang nggak harus tahu ya teman-teman, semua menu yang ada di CorelDRAW ini. Kita cukup tahu menu-menu yang memang sering kita pakai aja gitu. Ketika kita tahu memang akan lebih bagus, tapi memang kita nggak harus semuanya tahu ya teman-teman untuk memulai belajar gitu. Karena kita pasti akan tahu sambil kita juga membuat sesuatu dari sini, ibaratnya learning by doing gitu. Kemudian kita lanjut ke menu setelahnya yaitu Shadow Tools. Nah, ini menu yang juga lumayan sering saya pakai untuk membuat desain ya. Shadow, karena biasanya ketika kita menambahkan shadow, desain kita itu akan lebih hidup. Oke, di sini di menu Shadow Tool ini juga banyak opsi-opsi yang bisa kita pakai. Nah, nanti mungkin kita juga bisa bahas lebih lanjut mengenai
masing-masing dari setiap opsinya. Tapi intinya adalah shadow tool ini untuk memberikan efek pada objek yang kita miliki, entah efek bayangan, efek kontur, efek blending, efek distort, dan efek-efek yang lainnya. Kita coba untuk hari ini adalah efek shadow. Nah, ini adalah untuk memberikan bayangan pada objek yang kita miliki. Misalnya seperti ini. Kita tinggal tarik saja, kita pilih objeknya, kita tarik dari tengah ke sini. Kita lihat ya, ini adalah bayangan yang nantinya akan muncul. Misalnya kita kasih bayangan segini. Nah, maka di belakangnya akan muncul bayangan. Gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari shadow tool. Atau kita coba praktekkan juga salah satu menu yang lainnya. Kita coba menggunakan menu yang kedua, yaitu kontur. Jadi kontur ini adalah untuk membuat, ini saya kasih contoh ya. Ketika kita sudah memilih objek, kita bisa membuat objek lainnya untuk berada di sisi dalam maupun di sisi luar dari objek kita. Nah, akan terjadi seperti itu. Kemudian kita bisa memisahkannya dengan klik kanan, break contour apart. Nah, ini akan menjadi dua objek yang terpisah. Nah, ini adalah kontur gitu ya. Oke. Untuk menu selanjutnya adalah menu transparansi tool. Nah, menu ini adalah untuk membuat transparansi pada objek yang kita miliki. Kita misal klik menunya, kemudian kita mau membuat ini menjadi transparan. Nah, di atas ini kita diberikan beberapa pilihan, mulai dari sepenuhnya transparan. Nah, kita bisa atur transparansinya di sini. Semakin tinggi maka akan semakin transparan. Dan semakin rendah, tingkat transparansinya juga akan semakin rendah. Gitu ya. Atau juga kita mau membuat sebagian transparan. Nah, ini kita bisa atur transparansinya mau sejauh apa. Jadi bagian sininya transparan dan bagian sininya tidak gitu ya. Nah, ini adalah fungsi dari menu transparan. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu adalah color eyedrop tool. Nah, ini adalah menu yang juga pasti akan sering kita pakai, yaitu untuk melakukan pewarnaan. Tuh. Nah, menu eyedrop ini fungsinya adalah untuk mengambil warna sesuai dengan apa yang kita mau. Semisal di sini ada warna kuning. Nah, ketika kita mau memberikan warna pada objek ini sama dengan objek ini, kita bisa mengambilnya dengan eyedrop. Kita bisa klik warnanya. Nah, kemudian kita bisa bawa warna kuning ini ke objek yang kita miliki atau yang kita inginkan. Kita tinggal klik di sini dan dia akan berwarna seperti dengan apa yang kita bawa tadi. Gitu. Kita lanjut ke menu terakhir, yaitu menu interaktif tool. Nah, ini adalah menu juga masih dalam konsep pewarnaan. Menu ini kita gunakan biasanya untuk membuat misalnya gradien gitu ya. Kalau kita membuat objek dengan gradien tuh biasanya kita menggunakan, nah misalnya di sini ya. Oke. Kita ulangi. Misalnya di sini. Nah, ini menjadi gradien warna kuning dan putih. Kemudian ketika kita misalnya mau mengganti warna gradiennya, kita klik yang ada di sini, kita ganti misalnya dengan warna yang kita mau, ungu. Nah, ini akan menjadi warna gradien kuning dan ungu. Oke, jadi itu adalah beberapa fungsi dari toolbox yang pastinya dalam pembuatan desain grafis, menu di sini semuanya pasti akan kita pakai. Nah, kalau dari saya secara pribadi, ada dua menu ini yang memang jarang saya pakai gitu. Selebihnya sih memang lumayan sering dipakai. Jadi sekali lagi memang teman-teman gak harus tahu semua menu yang ada di Corel ini. Ketika kalian nantinya belajar dan ketika nantinya kalian mulai membuat desain grafis, pasti kalian akan tahu mana menu-menu yang sering kalian pakai dan mana menu-menu yang memang kurang kalian butuhkan gitu. Tapi akan lebih baik memang ketika kalian mengenal semua menu-menu yang ada di Corel Draw ini. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat.
video mengenal toolbox. Dan di video selanjutnya kita akan mengenal hal-hal lain yang ada di CorelDRAW. Kita mungkin bisa mengenal menu bar, pewarnaan, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.